Terus Yesus karena mereka. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Theos atau mereka menyembah agnostos theos dalam nama Kristus Yesus. Itu saudara. Iya. Nah, berarti Anda sudah mengakui. Ya. Sabar dulu. Berarti Anda sudah mengakui bahwa orang-orang Yunani mereka meninggalkan dewa-dewa Yunani begitu dan berbalik kepada Yesus gitu. Tunggu, berarti Anda sudah mengakui bahwasanya orang-orang Yunani menyembah kemudian dewa-dewa mereka agnostos theos ini dalam nama Yesus, betul? Maksudnya begini, Bang. Nah, silakan. Dewa-dewa Yunani itu, Rasul Paulus menjelaskan bahwa theos yang benar itu Yesus, agar mereka meninggalkan dewa-dewa Yunani. Oh, enggak begitu. Coba Anda baca dalilnya. Coba Anda baca dalilnya di Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Apakah begitu dalilnya? Ternyata tidak. Silakan Anda baca. Anda yang baca, jangan kami yang baca. Ya, silakan Anda baca dulu, coba Anda baca. Dinda Nora, silakan. Di dalam Matius 17 Kisah Para Rasul 17 nomor 23 yang tadi. Oke. Kis 17. Iya. 23 ya. Yuk, Oke. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Paulus memberitakan tentang agnostos theos, dewa yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena Yunani, di mana mereka memiliki kuil. Di dalam kuil itu mereka menyembah ada 12 dewa, dan salah satu dewa yang mereka perkenalkan adalah agnostos theos, yang mana Paulus datang kemudian memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal itu, sehingga orang-orang Athena menyembah bukan kepada Tuhannya Yahudi, tetapi menyembah kepada dewa mereka agnostos theos yang mereka tidak kenal itu dalam nama Kristus. Begini, maksud konteks dari ayat itu begini, Bang. Konteks dari ayat itu ada sekian banyak berhala atau dewa di situ, dan salah satunya adalah theos atau dewa yang mereka tidak kenal. Ya, itulah yang sembahan mereka memang adalah dewa yang tidak kenal. Mereka tidak mengenal dewa mereka. Itu kan salah satunya adalah Yesus kan, orang. Itu menurut Paulus. Yesus. Makanya Rasul Paulus memperkenalkan Yesus. Jadi kata Paulus gini, dewa yang kau sembah selama ini itu sebenarnya adalah Yesus. Maksudnya yang tidak dikenal itu. Iya. Memang mereka menyembah. Makanya mereka menyembah satu dewa. Mereka menyembah satu dewa. Nama dewa itu adalah agnostos theos. Setuju? Dewa yang tidak dikenal. Ya, itulah agnostos theos yang mereka sembah selama ini, orang Yunani. Setuju? Maksudnya tidak dikenal itu adalah pribadi yang belum ada yang dapat memperkenalkan pribadi itu. Iya, betul. Dewa yang mereka sembah selama ini agnostos theos namanya. Dewa yang tidak dikenal oleh mereka yang mereka sembah-sembah di kuil. Ternyata Yesus Kristus. Maksudnya begini, Rasul Paulus datang mengisi kebenaran bahwa yang tidak dikenal itu seperti Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus kan? Mereka tidak mengenal Kristus. Orang-orang Athena tidak pernah bertemu dengan Yesus. Oke? Orang Athena tidak pernah bertemu dengan Yesus. Orang Athena Yunani tidak pernah mengenal. Berarti sudah akui bahwa orang-orang Yunani tidak menyembah Yesus kan? Mereka menyembah Yesus, tapi mereka tidak mengenalnya, Bung. Nah, sekarang Anda mulai putar. Tadi sini Anda sendiri sudah mengaku mereka tidak mengenal Yesus kan? Mereka tidak mengenal Yesus memang. Maka ketika kemudian datang Paulus mengajarkan, aku datang memperkenalkan agnostos theos yang kau sembah selama ini di kuil.
Yaitu sebenarnya yang kau sembah yang ada di kuil itu adalah Yesus. Maka lanjutkan kalian Mereka menyembah. kan tidak mengenal Yesus. Orang Yunani kan tadi kamu Oke. sudah bilang, mereka tidak Sekarang mengenal begini. Yesus. Sekarang begini. Apakah Paulus mengganti agnostos theos dengan theos baru? Kan dewa yang mereka tidak kenal itu yang diberitakan oleh Yesus, Paulus. Oke, berarti dewa yang mereka sembah selama ini itu mereka tidak ganti kan? Tetap aja mereka sembah hari ini kan? Mereka tidak kenal. Saudaraku, agnostos theos itu artinya dewa yang tidak dikenal. Mereka menyembah. Begitu datang Paulus, apakah mereka menggantikan sembahan mereka? Mereka tidak menggantikan, namun dewa maksud Pintar. Mereka tidak menggantikan, tetap saja namun itu bukan yang mereka sembah, itu bukan Yesus. tetap Karena mereka juga saja belum mengenal Yesus kan? tetap saja mereka menyembah dewa yang mereka tidak kenal itu. Begitu Paulus datang memperkenalkan, hei orang Athena, dulu dewamu kau tidak kenal itu sudah datang di tengah-tengahmu. Inilah dia Yesus. Inilah dewa yang kau sembah selama ini. Berarti mereka menyembah dewa agnostos theos dalam nama siapa? Begini Dalam Bang Juma, Bang Juma dengar dulu. Jangan kamu aja yang mau diikuti dong. Jadi orang-orang Cuma Athena yang mau Yunani, diikuti dia tadi. berarti orang-orang Athena Yunani menyembah dewa yang mereka tidak kenal dalam nama Bang Juma, begini maksudnya maksud Paulus itu. Dulu dengar dulu. mereka tetap menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, mereka tetap menyembah kepada dewa tersebut, tapi dalam nama Yesus. Yesus. Jujur dah. Jujur. Penting jujur itu. Berarti selama ini kalian menyembah dewa Athena dalam nama Yesus. Aduh, Bang Juma. Hah? Ini Kamu mau menganggap apa teos itu? Kamu mau menganggap teos itu siapa? Sementara yang mereka sembah adalah agnostos theos. Bukan Elohim. Bukan Yod-Heh-Vav yang mereka sembah. Yang mereka sembah adalah agnostos theos. Dewa yang tak dikenal. Begitu Paulus datang, dia mengatakan, hei, dewa yang kalian sembah turun-temurun dari nenek moyang kalian itu sedang hadir di tengah-tengah kalian. Namanya Kristus. contohnya begini, Bang Juma, saya kasih contohnya supaya Bang Juma maksud dari Rasul Paulus itu seperti ini. Seperti Allah itu kan tidak dikenal oleh Islam kan? Namun pribadi seperti itu. Pribadi nggak bisa. menyatakan diri. Gak bisa, seperti gak Yesus bisa. gitu. Tidak bisa. Ya, maksudnya Rasul Paulus Tidak bisa maksud kamu dari Rasul Paulus identikkan seperti itu, Bang. Tidak bisa kamu identikkan itu. Allah itu kan kalian tidak kenal. Tidak bisa. Seperti apa rupanya. Karena Allah itu tidak akan pernah turun ke bumi seperti Maksudnya manusia. konteks dari perkataan Tidak Rasul bisa, Paulus itu tidak seperti bisa. itu. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah orang Athena pada saat itu meninggalkan menyembah kepada agnostos theos, Tuhan yang tidak dikenal? Sementara Paulus datang memperkenalkan dewa-dewa yang mereka sembah itu dalam nama Kristus. Jadi yang kalian bungkus dengan sebutan Allah itu dewa Athena. Sampai sini paham? Pantasan aja kalian itu aneh gitu loh. Kok kenapa ini ajaran Kristen kok lebih syarat dengan mitologi Yunani? Kenapa gitu loh? 3 dalam 1, 1 dalam 3, bertanduk 7, bermata 7, apanya ini? Itu bermata 7, bertanduk 7 itu adalah 7 malaikat, itu adalah kiasan. itu kan pengembangan. Tapi Baca yang di ayat- muncul di bukan, baca dalamnya di ayat adalah mitologi Yunani Romawi, Bung. Baca di ayat selanjutnya di kitab Wahyu itu yang maksud kan. Tidak ada. Ketika kitab saudara sudah mengusung teos, yang diusung itu bukan Tuhannya Yahudi. Yang diutus adalah dewa-dewa Roma Yunani. Orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhannya dengan panggilan teos.
Iya, itu Yang kan konteksnya tentang orang Yunani. Mereka menyebut Tuhan itu sebagai Theos. berarti Orang yang Indonesia menyebut Tuhan berarti itu sebagai yang turun ke Tuhan, bumi benar kan? menjadi manusia siapa? Theos, dewanya Romawi Yunani, atau Tuhannya Yahudi? Itu konteksnya kan kepada orang Yunani. Kena deh. Tuhannya Yahudi mengatakan bahwasanya aku tidak pernah dibentuk sebelum aku dan sesudah aku. Tuhanmu dibentuk dalam rupa daging. Tuhannya kami Yahudi, itu, dengar, Tuhan kami itu Tuhannya roh Yahudi yang berada dalam daging. bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhanmu manusia, anak manusia. Berarti Yesus ini syarat digunakan namanya Tuhan dalam- kami bukan manusia. Tuhan kami adalah roh yang dalam berada dalam mengaplikasikan ajaran Athena Yunani dalam nama Kristus. Jadi dewa yang tak dikenal berubah nama menjadi Kristus. Oknumnya sama. Sepakat kita ya? Makanya Yesus ketika kalian ketemu, apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Ternyata kalian menyembah Theos Athena dalam nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Halusinasimu itu. Ternyata kalian selama ini membungkus dewanya Yunani dengan sebutan Allah. Biar bisa menipu lawan. Bukannya mau sadar. Bukannya saudara mau naik ke sini mau sadar, malah mau melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengenakan. Sadar dong, kan dalil kita baca kan? Kisah para Rasul 17 nomor 23 itu kan kitab kalian kan? Dan bukankah itu firman Tuhan kalian? Kenapa kalian tolak? belum tidak mengerti konteksnya. Belum lagi kalau Dinda, coba bacakan nomor 28-nya coba. Belum lagi kalau baca 28-nya. Alamak. Aduh, Tuhan yang mereka terkenal itu kan Yesus kan, Nah, makanya iya, terima kasih. Anda mengakui Yesus itu adalah dewa. Terima kasih. Halilintar. Anda mengakui bahwa ternyata Agnostos Theos yang disembah oleh orang Yunani itu adalah Yesus. Halilintar. Thank you, brother. benar. Anda Makanya luar itulah biasa, sebabnya- brother. Itulah Thank you. sebabnya Yesus menyuruh para rasulnya untuk memberitakan. Alah, itu ajaran yang muncul. Itu ajaran Agar yang segala muncul bangsa mengenal di Yesus dalam yang belum catatan-catatan dikenal itu. pewarta termasuk kisah para rasul itu. Gak peduli gue. Yang pasti sekarang Anda sudah mengakui Ini orang bahwa berotak batu. Agnostos Theos itu adalah Yesus. Hai, sadar ke saudara? Agnostos Theos itu adalah dewa-dewa yang disembah dalam kuil yang ada di kota Athena. Wow. Wow. Keren kali, Bah. Wow. Baca nomor 28. Oke. 28 ya. Kapan kamu dapat sejarah itu? Sebentar dulu. Di dalam kitab lu, di dalam kitab lu. Baca di dalam kitab lu. Itu Sebab- halusinasimu. Diam Iya, dulu, berarti user. kitabmu itu halusinasi nih. Ini buktikan nomor 28 halusinasi. Coba Dinda. Sebab Halusinasi. di Ha. dalam dia kita Ha. hidup, Ha. kita bergerak, kita Ha. ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga Pujangga be. Sebab kita Halilintar. ini dari keturunan Theos juga. Keturunan Theos, ternyata kalian keturunan dewa. Apakah Tuhannya Yahudi punya keturunan? Hah? Tidak. Tuhannya Yahudi tidak punya keturunan, tidak bersilsilah. Sebab bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Berarti selama ini Beda, kalian Bos. menggunakan kata Allah untuk membungkus dewa Athena. Agnostos Theos, dewa yang tak dikenal. Paulus datang, hei, aku datang loh. Aku datang memperkenalkan dewa yang tidak dikenal itu. Namanya Kristus. Ayo, pantas aja kemudian kalian masih merayakan 25 Desember. Pantas aja kalian makan babi, tidak bersunat. Kalian ke gereja hari Minggu, menyembah 3 pribadi Tuhan, dewa. Ternyata, mau sadar?
Mau sadar atau mau tetap bodoh? Malhul. Hah? Udah nyata kali. Kalau bukan kami yang mengajarkan kalian, lalu siapa lagi? Pendeta? Nggak mungkin. Pendeta buka ini sama halnya dia membuat penghasilannya berkurang. Ayo. Saya Katolik, bos. Iya, lebih parah lagi. Justru Katolik itulah yang pertama. Baca Wahyu 12 nomor 9. Eikomene, ular tua, setan, yang kemudian dilemparkan oleh Tuhan dari langit, turun ke seluruh Eikomene, perkumpulan gereja-gereja yang ada di kerajaan Romawi. Cuman kalian itu selalu terjemahan doang, terjemahan terus. Kenapa kalian tidak bertanya, kenapa kitab kami selalu direvisi? Kenapa? Ada apa ini? Ada apa ini? Sudah bahasa Indonesia, sudah terjemahan, masih juga direvisi, masih juga dikoreksi. Terus kenapa kalian tidak bertanya, kenapa kitab kami tidak disertakan bahasa aslinya ya? Ada apa dengan kalian? Coba, masuk ke Indonesia sekarang Anda menggunakan kata Allah. Ternyata di balik kata Allah itu ada theos. Dan setelah ditelusuri sampai ke titiknya di mana Paulus sebagai pembawa ajaran agamamu sampai ke Athena, ternyata dia membaca di dalam kuil di atas mimbar itu, dia baca di situ bahwa theos yang tak dikenal, aku datang untuk memperkenalkan theos yang kalian tidak kenal, yang kalian sembah secara turun-temurun itu. Dan dia sudah turun ke bumi, namanya Kristus. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, aku menerima Injil dari Yesus Kristus yang bukan manusia. Halilintar. Berarti bukan anak Maria, melainkan dari siapa? Dewa yang tak dikenal. Ayo Bung, mau pintar? Nah, lembutkan hati. Lembutkan hati. Kenapa bukan orang Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan agama Kristen? Kenapa harus Belanda? Lembutkan hati. Nah, Yahudi sendiri menolak ajaran Yesus, bos. Alhamdulillah, thank you. Anda mengakui Yahudi menolak agama ajaran Yesus. Lalu setelah mereka menolaknya, mereka menjual Yesus ke Roma dan Yunani, menjadi penebus dosa bagi orang Roma Yunani. Ternyata Paulus membuat 13 buku disertai dengan muridnya Markus dan Lukas untuk melengkapi pengajarannya kepada orang-orang Athena, pada orang-orang Roma, pada orang-orang Yunani. Dewa yang kau sembah itu secara turun-temurun, di antara 12 dewa yang ada dalam kuil kalian, ada yang disebut kepala dewa, yaitu Agnostos Theos. Dan Agnostos Theos yang kalian tidak kenal itu, aku Paulus datang memperkenalkannya kepada kalian. Namanya Kristus pernah datang di Yerusalem, dibunuh orang di sana, dibunuh oleh tentara Romawi, dan hari ketiga bangkit. Orang-orang Athena mengatakan, halilintar. Terpujilah Theos, terpujilah Theos. Ternyata Theos kita pernah. Nah, orang-orang Athena percaya kepada Paulus. Kenapa? Paulus bisa bermukjizat. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu dan nabi palsu yang datang kepadamu. Kristus ini mampu bermukjizat, melakukan tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan. Jangankan orang Athena, orang-orang pilihan aja bisa disesatkan. Ayo Bung, kenapa kemudian orang Yahudi tidak mau menerima kalian di rumah ibadah mereka? Anda di dalam pengajaran Yesus nih, di dalam Matius, orang-orang di luar Yahudi itu disebut babi dan asuh. Jangan kau berikan mutiara kepada anjing. Itu ucapan Yesus. Ucapan Yesus, nasihat Yesus kepada orang Yahudi. Jangan kau berikan Kapan, kemudian. bos? Ah? Kapan? Matius 7 nomor 6, Yesus berkata kepada muridnya, orang Yahudi, wahai orang Yahudi, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi.
ayat itu kamu pelintir. Oh, silakan Anda baca, silakan. Saya diam, silakan. Saya mau dengar. Ayo. Matius 6 itu berbicara tentang siapa? Matius 7 itu berbicara tentang siapa? Ayo. Yesus ketika mengajar kepada Yahudi atau mengajar kepada Romawi? Yahudi. Berarti Yesus menasihati orang Yahudi agar jangan melemparkan ajaran Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Non-Yahudi disebut anjing, non-Yahudi disebut babi. Siapakah itu? Hah? Sadar itu, Bung. Lembutkan hati. Islam datang untuk menegur kalian, memberikan peringatan kepada kalian. Ingat ya, ketika diceritakan dalam Kisah Para Rasul 17 itu, Paulus lagi ada di Athena, ibu kota negara Yunani. Di situ ada kuil terkenal, tempat mereka menyembah 12 dewa. Salah satu dewa yang paling diagungkan di situ bernama Agnostos Theos, Tuhan yang tidak dikenal, Theos yang tidak dikenal. Nah, Paulus datang mengajarkan tentang Theos yang mereka sembah itu. Siapa nama Theos yang tidak dikenal itu? Ternyata sudah turun ke bumi. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ternyata Theos yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal itu turun ke bumi bernama siapa? Kristus Yesus. Halilintar. Berarti Yesus yang kalian sembah ini adalah dewa Athena. Kapan nabimu dinubuatkan? Jangan kau bahas Kapan itu. nabimu dinubuatkan? Jangan kau bahas itu, saudaraku. Nggak usah kau bahas. Karena gelar Tuhan, gelar nama Tuhan, dan gelar Tuhan, gelar dewa yang kau sembah itu mengambil dari nama Tuhanku, Allah. Tanpa Nabi Muhammad masuk ke Indonesia, nama dewamu tetap Theos. Ya, mana nubuatnya nabimu? Hah? Gak Mana perlu. nubuatnya nabimu? Gak perlu. Itu tidak mengganggu kalian. Nabiku tidak mengganggu Tuhannya Yahudi. Nabiku tidak mengganggu Yesus. Nabiku membawa Allah. Nabiku membawa Isa. Tidak seperti kamu, membawa Tuhan Yahudi. Tapi ternyata bukan, Theos ternyata. Tidak ada yang agak berat sedikit nggak? Ini kayaknya ini. Ya, mudah-mudahan menerima kebenaran ya. Ya, amin. Lembutkan hatimu, Bang, ya. Oke, terima kasih ya Bang. Abang Katolik. Kamu kan kebanyakan hayal, Bang. Oh, kamu kebanyakan sempak. Kamu ingin mengatakan hayalan salah? Hayalan saja, saya balas. Sempak saja. Lahir ini. Apa? Lahir karo Aga. Halo, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pangkep ini Bang Suma. Agak tuh Ji, sob saudara tuh plek. Iya. Iya, agak kerebah, enggak wah. Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Iya. Iya. Yusef. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabling Bang Yusef. Dari tadi saya perhatiin Bang Juma tuh keren banget nih. Tolonglah, yang mau saya sampaikan sekarang, mohon izin Bang Juma ya. Tolong dong para oten-oten sadarlah, sadar, terima kenyataan, emang itu benar. Emang benar itu. Tolonglah sadarlah. Jangan bertahan di dalam kekeliruan ya, ya kan Bang Juma kan gitu kan? Oke ya Bang Yusef. Aduh. Oke, makasih ya Bang. Ya pokoknya Bang Juma sehat selalu Bang Juma. Amin. Semangat Amin. semangat Bang Juma. Waalaikumsalam. Teruskan Bang Juma, teruskan. Siap. Saya dukung Bang Juma ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Denny. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ya. Islam warahmatullahi. ditahan dulu ya, nggak usah naik dulu ya yang Islam ya. Oh iya iya iya, saya turun atuh lah. Oke, yuk. Makasih bang. Ya, jauh head tok tok. Halo jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Yang saya Islam ditahan. Siap. Ya. itu tentang apa sih namanya? Yang umat Iya. Kristen itu, yang terjemahan apa sih? Apa itu bang? LAI ya, LAI. LAI Iya, itu iya. kira-kira bisa diubarkan nggak bang? Yang bisa bubarin itu internal mereka kalau sudah capek melihat betapa banyak kemudian dari internal mereka yang menemukan salah terjemah tidak sesuai dengan original teksnya kan gitu. Berarti nggak bisa dibubarkan. Gimana? Berarti kalau umat Islam untuk gitu kan, itu nggak bisa dibubarkan. Kita tidak punya hak untuk membubarkan itu bang. Yang Kan di kitab mereka aja udah menyalahgunakan, Bang Juma. ya kita cuman bisa menyampaikan kritik saran untuk menghilangkan istilah Allah yang merujuk kepada dewa mereka kan gitu. Iya, tapi kalau dia tetap menggunakan kata-kata tersebut kan Penistaan sebenarnya. Itu jatuhnya penistaan. Nah. Iya. Ya. berarti Makasih ya bang. oke siap. Untuk pesan untuk umat Kristen, tolong baca terjemahan aslinya aja, jangan dengan terjemahan, baca teks aslinya aja. Iya betul. Keren. Sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Juma. Waalaikumsalam. Bang Juma, salam kenal ya. Assalamualaikum. Iya salam kenal. Zuma. Waalaikumsalam penggawa ya. Begini Bang Juma, ini, saya setuju sekali sama perjuangan Anda. Soalnya benar sekali. Kalau yang nggak ngasih tahu siapa lagi gitu ya kan? Iya betul. Istilah tertua itu kan dari bahasa Yunani. Kenapa mereka nggak seolah alergi ya, pakai istilah-istilah Yunani? Keren. Ini kurang aja. Sampai istilah kafir aja dicuri gitu. Iya betul. Ini apa ya ayatnya kalau nggak salah Matius 5:22. Siapa sih ya? Iya. Itu kan istilahnya kan raka. Raka. Kok dirubah jadi kafir ya? Jadi Biasa. seolah umat muslim yang kafir. Helmi, Kan kurang ajar thank you. sekali ini kan. Iya, penistaan sebenarnya itu bang. Cuman umat Islam ini kan rahmatalil alamin, mencoba kemudian bagaimana bisa menahan diri. Semoga mereka bisa sadar diri, kembali kepada cangkangnya. Jadi seibarat dia itu bukan TNI, tapi menggunakan seragam TNI, tapi tidak berasal dari kesatuan TNI. Artinya ya gadungan berarti kan ya. Ya begitulah ini. Kalau bukan Bang Juma, siapa lagi yang ngomong ini? Pasti nggak mungkin pendeta ngomongin ini. Iya betul banget. Contohnya Yakob Sulistyo itu dari dulu malah dikucilkan loh. Betul. Sampai sekarang kan nggak usahanya seolah-olah padam ya. Diterusin sama ini katanya sama muridnya yang nama akunnya Tom and Jerry itu. Siap. Malah ditentang sama Kristen sendiri. Ini gimana? Iya. Demikian aja Bang Juma. Makasih ya Bang, makasih. Terima kasih ya Siap. Bang Juma sama Makasih ini, sahabatku Mbak Nora. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang sebelah Dinda, kalau orang sebelah lengkap nomor rekeningnya. Dukung penginjilan kami dengan transfer ke rekening BHB nomor sekian. Kalau kita enggak. Iya kan ya? Enggak kan ya? Enggak dong. Cukup kalau ada yang merasa harus bayar zakat harta, silakan ke Apologet Islam Indonesia. Kalau ke pribadi Bang Suma, Dinda Nora nggak perlu. Cukup ininya saja. Assalamualaikum Bang Doa-doanya Suma. saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mati minyak. Bukan aku. Enggak sopian. Iya, tapi orang lagi ngobrol, janganlah digituin. Kan lagi ngobrol. Saya tadi lewat di TV-nya, di roomnya TV apa ya? Save Edis TV. Saya mau tanya, save apa nih? Kenapa dia? Edis kan udah bahagia ya Bang ya? Di Amerika sana dia bahagia ya Bang? Iya.
Ini sekarang keriting gondrong. Waduh. Saya di situ udah bahagia gitu loh. Assalamualaikum Bang Juma. Selamat malam. Salam. Halo Damai. Halo Damai. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih sapa-sapanya. Bisa nggak sekali lagi satu himbauan kepada saudara Muslim, ditahan permintaan naik, ditahan permintaan naik, ditahan, oke? Di sini kita mau diskusi, bukan mau temu kangen-kangenan, ya. Ya, siapa yang baru naik tadi nih? Pelangi? Oh, salah. Susanto? Susanto. Tuban? Assalamualaikum Bang Juma. Saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau Kristen OTN di Indonesia, apakah dia itu kafir harbi atau kafir mu'amin yang minta aman atau ngajak perang gitu aja, saya mau nanya begitu. Mohon penjelasannya. Sahabat itu minoritas, tapi dia itu agak lebih tinggi dari bahasanya, agak lebih merasa benar gitu. Iya, mereka tidak berani kalau terang-terangan Bang. Mereka silent, pelan-pelan mereka. Nanti mereka terang-terangan kalau ke luar negeri. Di luar negeri baru memperlihatkan yang aslinya gitu. Tapi masih ada juga teman-teman kita non-muslim, khususnya Kristen itu yang baik. Kakak angkat saya Kristen, beliau baik. Beliau sangat sayang sama Bang Suma. Setiap beliau nelpon, adikku kamu lagi di mana? Padahal dia tahu kalau saya apologet Islam. Tapi rasa persaudaraan kami tidak berkurang sedikit pun, dan saya tahu itu tulus dari dalam hatinya. Dan satu hal pengajaran yang beliau dapatkan dari saya sebagai adiknya itu adalah mudah-mudahan sampai hari ini mereka nggak lagi makan babi sekeluarga. Itu aja. Mantap. Itu udah cukup lumayan bagi saya. Seorang Kristen tidak makan babi, beliau Pantekosta. Kakak angkat kami kenal dari tahun 2005 sampai hari ini. Dalam hal muamalah kami lancar. Itu. Cuman anak-anaknya sesalkan kenapa Om harus terjun ke dunia seperti itu. Jadi ku sampaikan, ya Om bisa berhenti anakku kalau teman-teman dari pihak agama yang sekeyakinan sama Ananda itu berhenti juga menghujat Islam, karena kalau dibiarkan bisa perang. Nah, kami melakukan ini supaya mengantisipasi itu, supaya meminimalisir adanya orang-orang yang terlalu berani terhadap kami Islam. Kalau kami tidak ada ngerem, mereka semakin orang-orang garis keras dari kalangan kalian itu akan semakin berani menginjak-injak kami. Sedangkan itu mereka berani melakukan hal penistaan, penghinaan, dan seterusnya. Jadi akhirnya anak-anak itu sekarang lebih memilih diam. Alhamdulillah. Oke. Has. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu, Bang Juma. duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kecilin penyem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi wabarakatuh. Kadang itu noise. Saya mau jumpa sama Bang Juma ini. Kami kan kenal banget. Oh iya. Terima kasih Bang, sama-sama. Ayo, siapkan. Bang Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Kecilin penyem. Ini ada teman Bang Ada Juma. ada noise Bang, mantul. Udah ya sekarang ya. Udah hilang noise-nya. Baik. Bang Juma, saya dari
Api Kalteng, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Kebetulan saya punya teman ini satu kantor. Siap. Dia beragama Kristen dan dia banyak tanya ke kami gitu loh. Oh iya. Terserah kamu nanya apa. Ini orang yang dengan orangnya langsung. Halo, selamat malam. Siap. Ini kebetulan saya itu kan Kristen kan, tapi memang itu ini agama keturunan keluarga saya. Terus ini saya Namanya siapa, Bang? Boleh tahu? Niel. Niel. Oke, silakan Bang Niel. Sebenarnya orang yang lebih percaya ke sains gitu ya. Lebih percaya kalau dia itu punya bukti, sesuatu yang bisa dibuktikan gitu. Nah, terus saya itu pernah baca di Al-Quran gitu, kalau Iya. ini sepatah dua kata aja ya, kayak bulan yang terbelah gitu, ya kan? Pernah. Kalau saya nggak salah ya. Gimana? Nah, ini sering diklaim secara sains kalau itu dipatenkan. Ternyata dari berbagai jurnal itu belum pernah dipatenkan gitu. Bahkan peneliti-peneliti dari Amerika Serikat tuh belum pernah mematenkan itu. Dan banyak orang yang mengatakan kalau bulan itu pernah terbelah. Itu yang saya tanya. Itu sebenarnya gimana kebenarannya gitu. Baik. Kira-kira Adinda, kalau ilmuwan dari orang-orang yang orientalis barat mengaku itu, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan? Kalau ilmuwan mengakui ya memang yang diuntungkan itu ya pasti Muslim mungkin ya, karena secara yang tertulis di Al-Quran mereka itu benar kan, yang di Al-Quran orang abang itu benar. Cuman itu yang saya baca itu disertai juga bukti gitu. Belum ada yang mematenkan. Aku tidak memihak ke ini karena aku lebih percaya secara ilmiah sebenarnya. Iya. Terus? Dan saya sering berpikir kayak gini juga. Baik itu agama Kristen atau Islam, kenapa cerita-ceritanya itu ada yang mirip kan? Terus itu banyak yang gak bisa dibuktikan. Kenapa itu harus ada pas zaman sebelum kamera ada, atau itu hal yang bisa didokumentasikan? Kenapa sekarang tidak bisa? Atau mungkin karena ada kamera, atau mungkin karena manusia itu otaknya sudah berkembang? Oke. Jadi kembali kepada pertanyaan yang tadi di awal itu tentang pernyataan saudara kita ini lebih suka kepada sains, kan gitu ya. Dalam hal orang-orang yang membenci kepada Nabi Muhammad kala itu bertanya, jikalau engkau adalah Nabi, perlihatkanlah mukjizat. Coba kau belah bulan, kan gitu ya. Coba kamu belah bulan. Nah sekarang ada catatan-catatan NASA yang mengatakan memang ada bukti bahwa di bulan itu ada jejak, ada bekas pernah terbelah, ada irisan gitu. Nah kemudian belakangan ternyata setelah mereka menemukan itu, mereka mendengarkan bahwa Nabi Muhammad di abad ke-7 dulu pernah melakukan mukjizat. Akhirnya mereka ingkari kembali. Tapi apesnya adalah ketika hal itu diupayakan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Kita melihat di dalam kitab yang digenggam oleh saudara Kristen, termasuk orang-orang yang mengatakan dirinya ilmuwan. Iya, betul. Contoh di dalam kitab Yosua. Kalau kita lihat dalam kitab Yosua itu, Yosua 10, data nomor 12, data nomor 13, matahari pernah berhenti selama sehari penuh. Itu gimana ceritanya tuh? Kira-kira apa yang terjadi di atas muka bumi ini ketika kemudian matahari berhenti? Tidak bergerak. Kalau secara ini sains itu bukan matahari yang bergerak ya, matahari itu yang jadi pusat ya. Nah itu dia makanya. Nah itu dia. Ini masalah. Saya juga kadang makanya ini sekarang saya itu sebenarnya bingung.
di Indonesia ini terlalu banyak agama, terlalu banyak kalau kita berbicara dunia malah terlalu banyak Tuhan, ya kan? Dan beberapa itu memang ada ininya. Kadang saya juga heran ke ajaran ini, ajaran Muslim ya kalau dibilang, karena menurut saya itu terlalu menguntungkan laki-laki. Itulah atau enggak? Atau ya salah menanggapi itu? Untungnya di mana, Dinda? Terlalu menguntungkan laki-laki itu kayak contohnya yang poligami dibenarkan, polyandry itu dilarang. Oke, sekarang satu aja dulu. Sekarang adik ini sudah menikah? Belum, saya belum menikah. Andai sudah menikah, istri Anda sekarang jam segini di mana? Andai saya menikah, mungkin istri saya di rumah saya, serumah dengan saya. Ya. Di rumah, Anda masih kerja di luar? Kalau enggak, saya sekarang posisinya enggak kerja lagi. Enggak, ini udah masuk jam istirahat. Iya, maksudku Anda yang kerja, bini yang di rumah. Ya, betul. Bisa nggak dibalik? Anda yang di rumah, bini yang keluar cari nafkah. Secara ini, kalau kita mandangnya dari agama atau secara ininya, tanpa agama? Terserah. Nah, kalau memang dia lebih mampu. Oh begitu. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi ini menciptakan laki perempuan itu yang menjadi pemimpin bisa perempuan, laki-laki yang dipimpin, gitu maksudnya. Gini, emang saya mau nanya, emang secara ininya ya, secara fisik atau psikologis ada catatan kalau memang laki-laki itu lebih pintar atau lebih mampu daripada perempuan? Mungkin secara fisik kekuatan mungkin ya. Laki-laki itu lebih pintar kalau pekerjaan yang bersoalan dengan fisik. Kalau dari segi pemikiran emang dipastikan kalau laki-laki itu lebih pintar daripada wanita? Enggak juga. Nah, enggak juga kan? Oke. Dalam hal tanggung jawab, dalam hal pola pikir belum tentu laki-laki itu lebih pintar daripada wanita. Baik, sekarang begini. Yang menciptakan kita laki-laki kan pencipta kita, dan yang menciptakan perempuan itu juga adalah pencipta kita. Berarti kita tidak punya hak mengintervensi kita menjadi laki-laki atau kita menjadi perempuan. Seketika Tuhan menciptakan kita dalam keadaan yang sudah ada saat ini. Sekarang di Islam itu, di dalam Al-Quran, kaidahnya kemudian cukup satu istri, fawahidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup satu istri. Satu-satunya agama yang menganjurkan cukup satu istri itu cuma di Islam. Di agama Anda tidak ada perintah satu istri, itu nggak ada. Nggak ada dalilnya cukup satu istri itu, di Kristen nggak ada. Sampai kuda bisa sikat gigi sendiri nggak akan pernah, kecuali direvisi lagi. Jadi cuma di Islam yang mengajarkan cukup satu istri. Meskipun dalam keadaan darurah dia sanggup lahir batin, termasuk melahirkan keadaan adil terhadap istri pertama dan istri kedua, maka dia boleh menikah 2, 3, 4. Tapi kalau tidak bisa adil, apa kata Quran? Fawahidah, cukup satu. Nah, carikan saya dalil di Bible cukup satu istri bagi orang Kristen, itu nggak ada satupun. Nggak ada. Cuman orang Kristen selalu menghina, wah poligami, poligami. Tapi sekarang begini, Anda kerja, adik ini kerja, adik punya istri, misalnya. Terus setiap hari Anda ketemu dengan staf perempuan juga. Lama-lama Anda jatuh cinta sama wanita tersebut. Wanita itu juga jatuh cinta kepada Anda. Kira-kira solusinya apa? Itu solusi kalau memang kejadiannya saya juga mencintai ini ya, mencintai wanita tersebut ya. Posisinya saya udah beristri gitu. Sudah. Kalau memang dari sudut pandang saya sendiri, saya nggak membawa agama, ya saya nggak mungkin melanjutkan itu. Karena? Ya karena memang ya dasarnya saya itu harus punya satu, saya laki-laki satu, ya istri saya juga harus satu. Kalau menurut logika berpikir saya. Ya, tapi secara biologis Anda tertarik sama wanita tersebut dan wanita juga tertarik sama Anda. Tapi saya belum di posisi orang yang siap menikah. Kalau saya memang sudah siap menikah, saya nggak harus melakukan itu lagi. Saya udah membuang hal-hal seperti itu. Kalau memang saya udah siap menikah, makanya sebelum menikah, menurut saya
kita itu memang harus siap fokus kepada satu wanita, ke anak-anak kita, mental kita juga harus siap, baru siap menikah. Itu Kalau teori. kita Itu teori. kalau Itu teori. ke cewek lain, ngapain aku menikah? Mending Nah, aku itu teori. Kenapa? Karena laki-laki diciptakan memang untuk mencintai banyak wanita. Itu teori tuh. Makanya dikasih solusi oleh Tuhan. Laki-laki diciptakan untuk cinta dengan wanita. Sekarang kalau saudara sebagai seorang laki-laki, Anda dipilihkan kemudian seorang wanita dalam hidup Anda atau uang, mana yang Anda pilih? Saya lebih memilih uang. Hah? Gangguan. Anda gangguan berarti. Gini, kalau logikanya tadi laki-laki dilahirkan untuk lebih mencintai banyak wanita, ya kan? Anda mau ngapain dengan duit itu? Ya, kalau dengan uang beli cewek, emang harus cinta. Nah, berarti dia suka berzina daripada halal. Kalau memang laki-laki dilahirkan untuk mencintai banyak wanita, harusnya wanita iri dong. Kenapa saya nggak jadi laki-laki? Atau gini? Bukan dasarnya, begini. manusia itu Adek ini salah mengertikan maksud saya. Laki-laki itu diberikan kemudian kelebihan suka kepada wanita. Daya tarik wanita itu lebih dominan pada diri seorang laki-laki dibandingkan harta. Teori dari mana? Lah itu fakta, itu real. Sekarang ente cari duit. Udah gajian. Untuk apa? Untuk apa Anda cari duit? Ya untuk makan kebutuhanku. Bukan untuk wanita. Kebetulan bukan. Gangguan berarti. Ya, saya belum menikah saja. Maksud saya ya pahami dulu konteksnya. Jangan asal klaim-klaim orang begitu. Iya, orang laki-laki dewasa itu orientasinya menikah. Orientasinya menikah laki-laki itu. Anda ingin menyembunyikan kemudian bahwa Anda itu tidak suka kepada wanita, waduh bahaya itu. Ada gangguan. Orang laki-laki itu dari sejak kecil mengenal lawan jenisnya itu sudah ada ketertarikan. Sudah ada ketertarikan dari sejak kecil laki-laki itu kepada wanita. Wanita lebih cenderung cinta kepada materi, harta, perhiasan yang indah-indah. Makanya wanita itu suka yang indah-indah. Suami yang bertutur kata lembut. Ya. Wanita itu tidak perlu kemudian biologis itu nomor sekian. Wanita itu ketika disentuh dengan kelembutan, wanita itu disentuh dengan kasih sayang, dipeluk aja mereka itu sudah merasa nyaman. Itu wanita itu suka keindahan. Nah, sementara kita laki-laki ini ya lebih cinta wanita. Saya kok kasih uang 1 miliar, terus kau suruh kau pilihkan saya kemudian wanita yang cantik jelita, saya lebih pilih wanita. Kenapa? Karena setelah saya memiliki wanita saya bisa dengan lebih kuat lagi mencari nafkah untuk menghidupi dia. Ayo daftar, siapa yang mau? Halo. Normal Ya. berarti Bang Juma. Bentar Abu. Masya Allah. Abui, Araf, sabarlah syukran, deh. barakallah fiq. Kan wanita juga Makasih. suka banyak pria. Kenapa tidak bisa pria? Oh enggak, Andri? enggak. Salah Anda itu, Anda salah. Anda salah. Banyak pria. Anda salah, Bung. Anda salah. Wanita yang cenderung suka kepada banyak laki-laki itu pasti ada karena ada trauma dari kecil. Itu pasti tuh. Jangan-jangan ini Anda pengalaman dengan istri Anda ini. Iya. Istrinya suka banyak lelaki. Iya, Bang heran Juma. saya ini. Gurunda, Iya, Paman. Assalamualaikum Bang. Bagaimana yang di Sulawesi Barat mau mendirikan api Bang? Jadi Bang? Sudah Yang ada kemarin, pengurusnya? Iya, sudah ada pengurus? Sudah ada, saya mau daftar ini Gurunda, tapi belum saya temukan Gurunda. Oh iya, berarti belum. Ya, Anda cari dulu siapa yang mau jadi ketua, siapa yang mau jadi sekretaris, siapa yang mau jadi bendahara, siapa jadi anggota gitu. Itu kawan. Jadi kalau sudah ada orang yang punya potensi untuk sebagai pemimpin di sana,
bukan cuma di sosmed ya, memimpin di lapangan. Karena sekarang kita ada program API di setiap wilayah itu harus setiap bulan kajian offline. Makanya kita sudah ada grup untuk DPW, untuk wilayah-wilayah, supaya mereka melakukan kegiatan kajian rutin setiap bulan, supaya berkembang. Jadi teman-teman yang mau berkembang di API, silakan Anda membentuk kepengurusan yang provinsi, kota-kota yang belum ada API-nya, silakan bentuk kepengurusan. Setelah itu informasikan ke kami, ya, Sekum nanti yang akan menembuskan ke kami sebagai pembina dan juga penasihat, ya, pengawas. Nah, setelah kita meninjau Anda layak, pantas menjadi pengurus di sana, kita bentuk kemudian ininya. Nah, kita berikan SK. Ada teman-teman juga dari Sulbar ini, kebetulan di Sulbar ini masih nggak ada Gurunda. Iya, begitu banyak orang di Sulbar, Bang. Mungkin nanti belum jodohnya. Cari aja, nanti insya Allah akan ketemu. Coba siapa yang ada di Sulbar di bawah, ketik saya di Sulbar. Anda di mana di Sulbar? Di Majene, Bang. Saya sudah bilang kemarin di Majene, Bang. Ya, siapa yang ada di Majene atau di Mamuju? Ya, kalau cewek aku mau, kalau cinta aku cinta. Iya enggak? Yes, sabar dulu Bang Abdi Kalteng bentar. Masih panjang ini, Bang masih. Kata Bibel ya, nanti masih kalau penasaran. ada yang di daerah Mamuju, Majene, Topoyo, ya. Masih anak-anak rupanya. Iya, Bang. Tapi Iya, urusan iya. pondok, Gurunda, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Ya, Pasang aja kayu aja. masuk Sulbar ya, pasang kayu ya. Iya. Oh enggak, Masuk. oh pasang kayu ya, masih Iya, termasuk termasuk Sulbar lah, Dek. Oke. Silakan ya di DM Bang Kata Bibel ya. Oke ya, Dek, biar kita Siap, lanjut di siap, sini siap. lagi diskusi ya, Dek ya. Siap, siap. Semangat Mohon terus. Gurunda kalau ganggu ya Gurunda ya. Saya cuma Ya. menyampaikan itu. Mau daftar juga ini Gurunda. Siap, siap. Oke. Araf, barakallah fiik. Sahabat di YouTube, semangat semuanya. Sehat selalu Gurunda ya. Iya, makasih adekku. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjut sama Abang Niel. Kan dulu yang Bang tadi ya. Niel. Kalau Oke. karena banyak ini aneh-aneh komennya. Kalau karena Bang Juma tadi nanya cewek yang mencintai atau uang bukannya, ya kan? Terus saya jawab uang. Saya suka wanita, tapi saya orang yang nggak terlalu perlu cinta gitu. Jadinya kalau hanya saya punya uang, saya bisa dapat cewek ini. Aku mau meluruskan itu dulu. Nah, udah lurus satu kan. Terus yang kedua, tadi saya tuh naik baik-baik, nggak ada mencela, nggak ada ini. Kalau dibilang gangguan itu bukannya menyerang ini secara pribadi ya. Kalau masalah debat, kalau debat Gangguan, debat yang bagus. gangguan ini, maksud saya itu gangguan pemahaman. Karena Adam, saudaraku, Adam ketika diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan di Ganbi Eden, tidak dikasih harta. Yang dikasihkan oleh Tuhan itu adalah pasangan wanita. Kan gitu. Lebih utama kemudian wanita yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam, karena Tuhan tahu laki-laki ini butuh pasangan, kan gitu. Nah, sekarang Iya. secara kodrat manusiawi, kita tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan bahwa karena istrinya kemudian suaminya kemudian menikah lagi, maka suaminya juga harus bersuami lagi. Jadi istri dua suami, suami dua istri. Nggak bisa begitu. Sekarang logika sederhananya begini, Bung. Kamu punya istri 3. Tiga-tiganya punya anak. Siapa bapaknya? Ketiga anak ini. Bapaknya Anda kan? Ya, istri 3 bapaknya kamu ya. Bapaknya Anda. Cowok, bapaknya pasti aku. Itu logikanya. Kalau Iya. kita poligami kan? Iya, berarti anak dari ketiga istrimu ini adalah bapak dari ketiga istrimu itu adalah kamu. Nah, sekarang kalau istri 1, suami 3, siapa bapaknya? Ya bisa kan tes DNA sekarang? Iya, maksudnya siapa bapaknya di antara ketiga? Kan 3 suami. 1 rumah, 3 suami. Begitu Iya. anak itu keluar dari rumah, yang kita mau panggil anaknya siapa ini? Ya Allah ya Karim. Belum tahu tes DNA. Ya, saya tahu. Saya tahu. Nah, berarti boleh terjadi begitu, boleh.
ya sah-sah aja. Kalau cowok bisa, kenapa cewek nggak bisa? Itu harus setara lah. Oh, berarti kita sudah bermasalah kalau di situ. Pemahaman Anda sudah bermasalah berarti dari awal. Karena kebetulan Jadi ini dari agama. Kalau memang dari agama itu jelas-jelas salah. Kalau dari agama abang itu jelas-jelas salah. Aku tahu itu salah. Yesus mengajarkan di dalam kitab saudara, istri boleh berlipat kali ganda. Apa? Di dalam kitab saudara. Maksudku Lukas 18 dengar dulu. Lukas 18 dengar dulu. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku, maka dia memperoleh istri berkali lipat ganda. Anda menolak ajaran itu? Anda menyalahkan Yesus? Tidak ada itu. Yesus tidak pernah menghujat poligami. Nabi Musa tidak pernah menghujat poligami. Semua nabi tidak pernah menghujat poligami. Dan ingat, Nabi Muhammad datang bukan mengajarkan poligami. Nabi Muhammad datang membatasi istri. Orang-orang dulu tidak ada batasan istri. Kakeknya Yesus Tuhanmu itu istrinya berapa mau tahu? 600-an. Salomo kakeknya Yesus itu ribuan istrinya. Jadi Nabi Muhammad kemudian sebagai nabi penutup membatasi istri. Dulu tak ada batasan. Makanya kukatakan sama Dek, di dalam Bibelmu tidak ada bagi orang-orang Kristen, jemaat Kristen itu cukup satu istri, itu nggak ada dalilnya. Nabi Muhammad datang membatasi yang tadinya tidak ada batasan, boleh berapapun. Nabi Muhammad datang cukup 4. Kalau bisa adil, kalau tidak bisa adil, kata Al-Quran, fawahidah, cukup 1. Bang, ini dulu ya. Saya itu nggak ada menghujat ini. Saya cuma bertanya kenapa itu tadi tidak setara, itu maksudku. Aku nggak ada menghujat ini. Dan terus aku nggak. Dan saya juga tidak mengatakan Anda menghujat kok. Santai aja nya. Baik-baik aja kita. Tidak ada masalah. Cuman aku nggak. Aku tadi niatnya memang mau bertanya aja. Bertanya itu. Bang Juma, nanti saya luruskan Bang Juma. Dia ini awalnya memang Kristen, orang Batak Bang ya. Ada nama bannya. Saya itu ini mencari. Dia nggak pernah lagi ke gereja Bang. Dan dia sering banyak bertanya sama kami, cuman kami nggak bisa jawab gitu. Karena apalagi masalah ketuhanan lah, masalah apalah, masalah Islam gitu. Jadi silakan dah. Tadi kan dari awal aku udah bilang Bang, kalau aku itu lebih percaya sesuatu yang bisa dibuktikan seperti sains gitu. Makanya tadi aku bertanya itu sesuai apa yang terjadi sekarang. Karena sekarang itu teknologinya itu banyak gitu. Makanya tadi aku bertanya tentang mungkin bulan itulah, terus kesetaraan gender atau segala macam. Itu bukan dari sudut pandang ini Kristen, tapi itu dari sudut pandangku sebagai manusia gitu. Nggak ada bahwa anggap aja sekarang itu aku kosong gitu. Jadi apa hal yang kebanyakan orang Kristen itu nggak tahu tapi orang Muslim itu tahu, dan menurut abang itu memang benar gitu. Saya mau tahu gitu. Siapa tahu saya memang terbuka dengan pernyataan itu gitu. Ya, jadi pada intinya saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa ketika saudara mengharuskan satu laki satu perempuan, maka akan terjadi ketimpangan di mana-mana. Yang pertama, kenapa akan timpang? Yang mencari nafkah adalah laki-laki. Yang sering terjadi kecelakaan, meninggal dalam perang, kemudian meninggal dalam mencari nafkah, itu laki-laki. Jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah wanita. Nah sekarang kalau saudara mengatakan ya harus satu perempuan satu laki-laki aja, lalu wanita-wanita yang kemudian tidak mendapatkan pasangan itu mau ngapain? Itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Terus gini, tadi ada statement kalau
lebih sering meninggal di dalam pekerjaan atau perang itu laki-laki ya? Iya, Ya, kan ya. Pak, kebanyakan yang ikut perang itu kan laki-laki. Laki ya. Terus tadi misal nih ada laki-laki udah maks nih poligaminya 4, kan? Terus dia mati dalam pekerjaan 4 ini jadi janda lagi dong. Iya nggak apa-apa. Sama dia terlantar. Iya nggak apa-apa, kan bisa menikah lagi keempat-empatnya. Kalau Ya. ada laki-laki yang mau menikahi janda, silakan. Maksudku ya kalau harusnya yang lebih sering mati dalam perang itu ya ibaratnya laki-laki ini kepala keluarga, kalau kepalanya mati ya otomatis badannya terombang-ambing kan? Istri-istrinya terombang-ambing. Tapi kan itu fakta di lapangan. Yang ikut perang laki-laki. Kalau kan poligami Iya. itu cuma solusi kan, bukan kewajiban. Di Islam itu cuma solusi. Bahkan yang wajib itu satu di Islam. wajib 1 ya. Iya, wajib satu. Kalau Anda kemudian mampu adil, silakan. Kalau mampu Nah. adil. Sekarang permasalahannya, mampu tidak Anda menciptakan rasa seperti yang dirasakan oleh istri pertama pada saat Anda malam pertama dengan istri kedua? Kalau memang mampu berarti bisa layak berpoligami. Artinya ketika Anda malam pertama dengan istri kedua yang lagi bahagia, istri kedua pasti lagi bahagia tuh di malam pertama. Pertanyaannya, apakah istri pertama juga bahagia pada malam itu? Istri pertama bahagia enggak? Ya, kita memang nggak tahu perasaan orang ya, tapi kebanyakan manusia itu mungkin punya rasa cemburu nggak sih Pak? Kalau ya cemburu, maka tidak adil. Perintah Al-Quran kalau begitu fawahidah cukup satu. Kan itu. Kalau berarti si cowok ini nggak bisa membuat suatu hal yang memang harus adil, berarti nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak boleh. Itu larangan. Makanya dikatakan fawahidah. Maka cukup satu. Nah, kenapa bisa dibolehkan? Ada solusi. Pertama, istri dalam keadaan sakit, istri membolehkan kemudian suami, istrinya yang mengizinkan suaminya untuk mencari istri baru, disebabkan karena beliau sakit, atau beliau pingin anak, tapi tidak ada anaknya. Maka sang istri memerintahkan sang suami untuk melakukan poligami terhadap wanita lain. Itu boleh. Tapi kalau karena nafsu, itu nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh dalam Islam. Tapi kalau istri melihat suami saya ini, wah ganas sekali, beliau masih kuat, beliau ada harta, beliau ada ini, dan tersiksa, kasihan istri suami saya ini tersiksa karena dia masih mau saya sakit, dia masih mau saya, kemudian anak saya masih kecil bayi, dia masih mau saya lagi haid. Daripada suamiku bersinah, mending aku bahagia kok kalau beliau nikah lagi. Bisa. Itu yang disebut dalam Islam. Daripada suamiku berzina, daripada suamiku masuk neraka karena Al-Quran fawahidah cukup satu. Kalau tidak ada demikian itu cukup satu. Jadi legalitasnya di Islam itu sempurna. Nah, cuman kalau dipahami bahwasanya di Islam harus bisa 4, lantas kemana-mana selipkan ucoknya, itu tidak boleh. Makanya di Indonesia jumlah kami 86%, kalian cuma 6%, lebih banyak kalian poligami daripada kami. Lebih banyak orang Kristen poligami daripada orang Islam. Padahal jumlahnya orang Islam 86%, orang Kristen cuma 6%. Tapi kalau kita keduk capil, lebih banyak kalian yang bercerai setiap tahun daripada kami umat Islam. Itu fakta, itu real. Artinya dengan perintah cukup satu istri itu kalian terbebani. Waduh, cukup satu istri, apa solusinya? Ya di depan istri, halo mama sayang, iya papa udah datang, cium tangan, pelukan, dikasih makan, wah sayang kali istri di rumah. Tapi di belakang istri, wah serigala buas. Makanya di mana penyakit AIDS pertama kali muncul? Di negara mayoritas Kristen. Kenapa bisa demikian? Ya seks bebas karena cuma satu istri, sementara lihat sana cantik, lihat sini cantik, lihat sini cantik. Waduh gimana dong? Dengan AIDS ini bang, ini coba tadi apa penyebab AIDS pertama kali?
Ya seks bebas lah. Salah, itu salah. Yang benar apa? Coba dicari lagi jurnalnya ya. AIDS itu kan virus HIV kan? HIV yang menyebabkan AIDS. HIV ini terjadi saat manusia bersetubuh dengan apa ya? Monyet, sejenis monyet, apa simpanse. Baru terjadi. Coba cari jurnal. Oke lah, kalau begitu adanya berarti lagi-lagi kalau itu segala sesuatunya boleh bagiku.